Ada Mas Rio Octaviano, Ketua dari Road Safety Association. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya, di sebelah kanan ada Mas Benny, betul? Mas Benny ini, Mas Benny Nugroho, ini adalah litbang dari RSA. Bukan sulit berkembang ya, Mas Enda ya? Think Tank. Pikir apa? Think Tank. Alah, Mas Enda ini lucu banget ya. Mas Enda ini juga litbang dari RSA juga. Jadi, hari ini kita senang banget karena kehadiran teman-teman dari Road Safety Association. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang pakai jalan di Jakarta ini terutama makin lama makin banyak, ya kan? Terus udah gitu kalau kita lihat statistiknya tahun ini di mudik lebaran kecelakaannya meningkat hampir 31% kalau nggak salah. Jadi memang menyeramkan sekali. Nah, sebetulnya saya tanya dulu, Road Safety Association ini sebetulnya apa dan sejarah berdirinya kalau secara singkat gimana? Oke. Sebetulnya kita ini kelompok dari awalnya kita dari anak-anak klub, cuman motor kan? Motor, awalnya saya dari mobil. Akhirnya bergabung kita buat satu perkumpulan, dulu namanya PCMJ. Lalu Safety Riding Jakarta. Tapi karena kita udah multi user, akhirnya kita rubah jadi RSA. Jadi ini sebetulnya bukan hanya pengguna motor aja, tapi mobil pun juga. Mobil, bus, jalan kaki juga. Kereta. Semuanya ya? Semuanya ada. Nah, jadi apa sih kegiatan? Kita mencoba mengkampanyekan keselamatan jalan pastinya ya. Yang pertama tuh melalui anak-anak klub sendiri yang notabene udah lebih aware terhadap safety. Terus juga kita kampanye ke masyarakat. Ya sekarang udah ada Facebook dan Twitter, kita maksimalkan biar orang-orang lebih aware lagi. Baik. Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Road Safety Association ini? Kan memang ada safety riding-nya gitu. Kalau kita lihat di website-nya kan lengkap banget loh, ini ada komunitasnya, ada mekanik. Nah, tapi yang paling penting untuk safety riding-nya, sebetulnya apa yang dilakukan? Cara untuk apa ya namanya, bisa bikin orang lebih tahu lagi apa sih sebetulnya safety riding itu gimana? Ya, keselamatan berkendara untuk sepeda motor yang kita lakukan sejak kami lahir. Kami masuk ke yang namanya sel-sel masyarakat. Caranya ya ngobrol secara informal. Kita punya namanya kopi darat keliling, masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat. Awalnya memang klub seperti Benny tadi bilang ya Pak Ketua, tapi belakangan kita malah masuk ke sel-sel masyarakat yang sifatnya khusus. Seperti apa? Kelompok jamaah sebutnya ya, misalnya kelompok jamaah majelis Rasulullah misalnya. Kita masuk karena kita melihat kelompok ini di mata masyarakat misalnya dianggap mengganggu lalu lintas jalan dan cenderung tidak aman dan selamat dalam berkendara. Itu kita masuk ke sana. Bahkan ke anak-anak juga kita masuk. Jadi bukan cuma mendekati klub-klub motif aja gitu, enggak ya, tapi hampir semuanya gitu. Karena masyarakat. Yang belum tentara aja. Ngeri banget sih, takut ya sih. Tapi gini, kalau saya bilang, saya sendiri juga, dan saya yakin banget semua yang nonton Pagi Jakarta ngerasain banget masalah yang paling utama bukan cuma jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak di jalan, tapi attitude-nya yang paling penting. Ini kan nggak gampang nih, Mas Rio, gimana sih untuk bisa mensosialisasikan? Ayo dong, kita harus punya attitude yang baik supaya ujung-ujungnya kan safety nih, bisa nyampe ke tempat yang kita tuju dengan selamat. Susah nggak untuk mempopulerkan masalah attitude ini? Susah, gampang itu relatif, bukan rela diintip. Tapi jadi kita tetap berjuang aja. Kita tetap berjuang sampai terakhir. Memang kita dari Washington kemarin dipanggil dari WHO, perkumpulan kita bentuknya LSM memang ya. Kita selain dari sana memang kita bawa beberapa tips and trick untuk masuk ke dunia komunitas, dan bahkan kita juga melakukan jalur diplomasi juga ke pemerintah. Ke pemerintah juga ya. Yang dilakukan misalnya ini lagi kumpul-kumpul gitu kan, ini kan semua disosialisasikan dengan baik gitu. Apa sih yang kalian berikan? Apa misalnya nih, kalau misalnya kalian pakai handphone lagi nyetir, efeknya akan seperti ini gitu. Kayak apa presentasi bentuknya? Kalau orang kan kayak apa? Seperti apa yang dilakukan? Kan penasaran soalnya. Intinya memang ini tembok besar, tapi kita yakin tembok kalau lama-lama ditetesin air juga akan bolong. Ya itu namanya tembok besar itu yang namanya perilaku. Kami sampai berpikir jangan perlu potong satu generasi. Agar minimal 5 generasi. Lama terus. Iya. Kami salah satu caranya bahkan kalau sempat kita turun ke jalan. Kita sempat turun ke jalan 2 kali untuk mendesak pemerintah agar lebih peduli kepada keselamatan jalan. Benar. Karena kami yakin kalau pemerintahnya punya political will yang bagus dan implementasinya juga oke, mudah-mudahan gerakan kami dan masyarakat yang lain juga bisa cepat membangkitkan kesadaran keselamatan jalan. Misalnya kita tidak memperhatikan aspek keamanan, jadi semacam diberikan shock terapi atau kayak apa, Ben?
regulasi pendekatan kita yang pertama. Regulasi dulu. Karena yang tadi itu kena dendanya maksimal 70.000, penjara 3 bulan. Kadang-kadang orang lebih takut kena denda daripada kecelakaan. Pendekatan itu dulu. Cuma di lapangan memang saudara-saudara kita seragam coklat di sana, Pak Polisi itu belum bisa, tidak berani juga menerapkan sanksi maksimal. Ada attitude, ada attitude, ada rules, ya? Dan ada skill. Nah udah, ada attitude, ada rules, ada skill. Kalau kita menguasai tiga-tiganya, lama-lama akan menjadi habit. Gitu. Nah kalau attitude itu paling susah kalau aku bilang. Kalau rules kita semua bisa mempelajari. Kalau skill nih maksudnya sampai di tahap apa? Kalau skill tentunya kita kan bukan pembalap ya. Jadi kita cukup menguasai cara berkendara yang aman. Gimana caranya berangkat dari rumah ke tempat tujuan dengan selamat. Mungkin cara mengerem, cara berakselerasi, cara mendahului. Nah itu penting. Nah tapi kan gini, kalau orang kadang-kadang belajar nyetir, ada yang belajar sendiri, terus ada yang mungkin dari diajarin bapak ibunya, ada yang sekolah nyetir pun kadang-kadang beda kan tekniknya. Nah itu gimana? Kan nggak semuanya sama gitu. Regulasi ya. Coba. Bingung nih. Kayaknya diajarin sama bapak saya nyetirnya, sama. Nah ini gimana untuk bisa menyeragamkan kan skill ini paling nggak kalau misalnya terjadi apa-apa kita bisa antisipasinya segala macam. Gimana Pak Rio? Ya, pertama kita di segitiga RSA itu sebetulnya skill itu porsinya adalah porsi terakhir. Oh gitu? Ya, yang prioritas di kita itu adalah attitude dan rules. Gitu. Attitude semacam apa sih sebenarnya yang diharapkan bisa disosialisasikan oleh teman-teman dari RSA sendiri? Attitude-nya banyak, kayak misalnya banyak banget. Yang paling penting nih apa? Kalau di tol jaga jarak. Di tol jaga jarak. Jarak aman tuh berapa sih sebenarnya? Coba jelasin. Silakan kalau jarak. Biasanya kalau di tol memang itu nature-nya orang lah kalau lagi berkendara gitu kan. Sebelum sampai situ, ini paling penting sama masyarakat. Ternyata kalau attitude itu sama, ketika attitude digabung sama perilaku, sama aturan regulasi, goalnya satu. Share dulu, mau berbagi jalan dan peduli. Goalnya itu Mbak. Jadi ketika ada kesempatan seperti Mbak Lucy waktu sebelum on air bilang ada pejalan kaki yang mau melintas, ketika Mbak Lucy memberi kesempatan kepada pejalan kaki, itu bagian dari attitude tingkat tinggi itu. Tapi saya malah disangkain orang gila. Nggak apa-apa. Gitu ya. Berbuat kecil orang gila. Berbuat kecil secara bertahap dan konsisten. Pasti ada buahnya, walaupun mungkin juga kecil, tapi kalau konsisten, yang penting konsisten Mbak. Negeri ini kekurangan orang-orang yang konsisten, termasuk dalam penegakan keselamatan jalan. Nah kami RSA mungkin dianggap juga orang yang teriak pada subuh hari, jadi terlalu dini untuk teriak. Tapi kalau nggak ada yang teriak terus gimana dong? Masa dibiarkan? Mas Rio ini udah seperti penjara kok Mbak, nggak masalah. Nah gimana sih? Yang paling penting, ini yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Jadi kalau Mas Rio ngomong mengalah, terus begitu kalau di tol deh, ini banyak banget orang yang lewat tol setiap hari. Jaga jarak aman ini sebetulnya berapa kalau di tol? Gini, orang seringkali menganggap kalau jarak itu bentuknya metrik atau meter. Betul. Oh jarak ini berapa meter, gue harus di belakang mobil gitu kan. Sebetulnya jarak ini kalau kita telah lagi, kalau misalnya kita jalan 80 km per jam, kalau kita comparison ke meter per detik itu sekitar 22 meter per detik. Itu berarti 22,2 per detik. Itu berarti badan kita dalam 1 detik itu berpindah 22 meter dalam 1 detik. Hitungan 1 kita udah sampai 22 meter di depan. Itu yang orang nggak sadar. Iya, gitu ya. Iya, bayangin kalau 1 detik terus kita lihat telepon sebentar. Nah, itu jadi hitungannya detik. Padahal kan ada orang yang jalan 108 gitu. Iya, benar-benar. Nah, lalu kita coba kombinasiin dengan pengetahuan luar bahwa jarak ketika mata menangkap ada kejadian. Ini anggapnya kita lagi ngerem mendadak nih. Mata melihat ada kejadian itu kita anggap 1 detik untuk mata menangkap. Ya. Lalu mata dan konveksi otak merintahin kaki untuk nginjek rem dong. Ya kan? Kita anggap itu 1 detik. Gitu. Sebetulnya 0, sekian detik, cuman kita ngambil jarak jauhnya lah 1 detik. Lalu ketika kita injak rem, mobil kan nggak serta berhenti. Pasti dia ada efek sliding dong. Itu perhitungannya ya ada perhitungan traksi ban segala macam. Itu kalau ban bagus ya ngeremnya bagus. Kalau jalannya licin ya. Belum lagi beban. Nah itu jadi kita anggap jarak itu 3 detik dengan mobil di depan. 3 detik itu ngitungnya gimana sih? Nah itu kan pertanyaannya gitu kan. 3 detik itu
adalah kalau kita lagi jalan di jalan tol, misalnya kita patokannya gini aja, di depan ada rambu, depan ada mobil orang lain. Mobil orang lain itu ngeliatin rambu, kita hitung 1001, 1002, 1003. Nah 1003, nah itulah jarak 3 detik itu sebetulnya 3 detik. Tapi ada pertanyaan bahkan kadang-kadang ada orang yang nyalip, terus kalau disalip gimana dong? Itu balik lagi attitude kita kan. Tetap aja jaga jarak 3 detik. Tapi itu berlaku nggak kalau buat di sirkuit? Iya, jangan kalau itu. Nanti kita pengen tanya, soalnya kalau saya sih pengen banget datang ke ada acaranya atau enggak sebenarnya kalau kita pengen belajar bagaimana menjadi seorang pengemudi yang punya attitude yang oke dong. Kembali lagi di Pagi Jakarta. Nah, tadi memang perbincangan ini sih singkat banget sebetulnya. Tapi yang jelas sebelum kita pergi ke kantor atau pergi ke tempat manapun yang kita tuju pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh teman-teman dari RSA ini bisa nempel. Jadi kita juga bisa jadi seorang pengendara yang baik dan juga bisa menjamin keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Amin. Yang paling penting nih, soal motor. Banyak banget orang komplain soal motor, iya kan? Katanya kalau di Jakarta ini udah deh paling rajanya adalah pengendara motor. Dan attitude-nya kadang-kadang itu suka bikin gunduk banget. Saya yang mengalami gitu kan. Ini harus ditentang soalnya. Soalnya gini, banyak banget saya yakin ya teman-teman yang mungkin lagi nonton Pagi Jakarta, lagi tiba-tiba cetek gitu kan, dihajar pakai motor spionnya. Spion saya juga udah seru bentuknya karena sering dihajar sama motor. Tapi kita lagi diem aja gitu. Komentarnya dong gitu. Gimana Mas Rio? Ada sosialisasi nggak dengan pengendara motor yang kadang-kadang ada yang lawan arus lah, ada yang kenain spion orang langsung kabur lah. Itu kan attitude yang sebetulnya bikin garu kepala. Gimana dong? Pertama kalau misalnya kita ngomong, ya sebatas ngomong lah, gitu, sebatas menghimbau lah. Memang larinya ke penegakan hukum, Mbak. Penegakan hukum. Jadi gini, kontrol sosial itu tetap harus ada. Dan kalau misalnya kita selama ini jalan juga tetap kita jalanin. Tolonglah attitude, tolonglah peraturan itu tetap dipegang gitu. Tapi masalahnya ketika di jalan orang kan lupa. Betul. Coba tanya ke pengendara motor deh. Saya pengendara motor, kalau misalnya tujuan Anda pakai motor apa? Ke kantor misalnya. Biar lebih cepat. Ya kan? Jadi akhirnya mengalahkan segala cara. Ya, akhirnya mengalahkan segala. Dia mau terabas lampu merah, dia mau lewat trotoar, dia bahkan sorry to say aparat sendiri lewat trotoar gitu. Betul. Walaupun aparat sendiri, oh bukalah ini laporin ke kita, bos laporin zaman sekarang gitu kan. Mana sebetulnya salahnya gitu kan? Iya. Jakarta punya 9 juta motor. Jakarta penduduknya 9,5 juta. Artinya satu motor, satu orang punya 2 motor jangan-jangan. Motor di Jakarta hampir kontribusinya hampir cukup tinggi, 70% dari pelaksanaan. 3 hari tiap orang mati di Jakarta. Tiap hari. Dan 2 ini pemotor. Kenapa? Karena memang populasinya lebih tinggi. Tapi problemnya kenapa pemotor begitu dasar seperti Mas Rio bilang. Kemarin ada seorang mahasiswi yang baru selesai sekarang sudah jadi sarjana ya. Mereka ajak kita RSA minta masukan. Dia meneliti ternyata self control dari pemotor itu kurang. Kenapa? Karena 2, persepsi mereka terhadap reward and punishment nggak jelas. Jadi mereka pikir ngapain gue juga tertib, nggak ada penghargaan. Gue juga ngelanggar nggak dipapain. Balik lagi regulasi sebenarnya penting banget ya. Makanya RSA kan R-nya kebetulan rules. S-nya rules skill ya. A-nya attitude. Bisa banget. Oh iya. Jadi kalau bicara motor, kami sih hanya bisa berdoa dan coba dengan pressure bahwa satu titik kami percaya yang namanya tadi ya, pengen cepat, pengen murah, jangan menjadi kalimat selamat sampai duluan, tetapi selamat sampai tujuan. Karena sekarang berkembang selamat sampai duluan. Disinggung dari awal. Kami itu salah satu yang diyakini selain penegakan hukum adalah jika pemerintah mampu mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau secara akses dan finansial, insya Allah kecelakaan bisa lebih turun drastis. Karena moda transportasi ini menurut kami sampai saat ini pemerintah masih gagal, sehingga publik mencari alternatif sendiri menggunakan motor dan mobil, dan cenderung motor karena daya belinya terjangkau di sana. Jadi itu pesan kepada Mbak Lucy dan teman-teman di sini. Transportasi publik itu mau tidak mau melupakan salah satu kunci penting untuk menurunkan kecelakaan, karena tahun lalu tiap hari 85 orang yang meninggal di jalan. Serem banget. Mudah-mudahan target pemerintah
yang 85% fatalitasnya turun pada 2035. Ini pemerintah ya? Pemerintah 2035 baru turun fatalitas 85%.